Datang di kelas praktek seperti yang Bapak janjikan di kelas tadi. Nantinya kalian satu persatu akan mencoba untuk menghapus histori kegagalan, kode kegagalan yang terjadi pada unit. Tetapi sebelum kalian melakukan penghapusan, terlebih dulu Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana prosedur penghapusan histori kegagalan yang ada pada unit kita saat ini. Nah, pertama, Bapak ingatkan lagi, kita mempunyai dua short connector, maksudnya dua jenis short connector. Yang pertama dengan jenis yang seperti ini. Nah, yang jenis ini untuk melepas dan menghubungkan kembali short connector terhadap DLC hanya cukup menekan dan melepaskan tombol. Jadi kalau short connector sudah terpasang di DLC, kemudian untuk melepaskan short connector ini hanya cukup menekannya. Dan untuk memasangkan short connector kembali hanya cukup melepaskan tombol bagian atas. Berbeda dengan model yang satu ini. Kalau yang satu ini untuk memasang dan melepas terhadap DLC ya dipasang dan dilepas dengan sebenarnya. Nah baik, satu lagi sebelum kita melakukan reset atau penghapusan histori kegagalan, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap komponen yang telah diinformasikan oleh MIL tadi. Jadi misalnya informasinya ada 7 kedipan, itu berarti EOT atau engine column temperatur. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah memeriksa, kemudian memperbaiki, baik itu kabel yang berkaitan dengan antara EOT dengan ECM ataupun konektor yang mungkin saja terlepas antara ECM sampai dengan EOT atau bahkan sensor EOT-nya sendiri. Karena ketika lampu indikator menyala untuk menginformasikan sebuah kegagalan terhadap sensor, maka pada kondisi itu ECM tidak akan bisa menerima informasi dengan baik oleh sensor yang dimaksud. Sehingga hal yang mungkin terjadi adalah bisa jadi kabel, bisa jadi konektor, bisa jadi sensornya itu sendiri. Nah, setelah kalian melakukan perbaikan terhadap komponen yang saya sebutkan tadi, barulah kita lakukan penghapusan histori kegagalan yang ada pada ECM. Caranya, pertama, pastikan dulu letak DLC pada unit. Kemudian, pastikan kunci kontak dalam posisi off. Nah, yang berikutnya, lepaskan DLC cap, lalu pasangkan short konektor terhadap DLC. Pastikan pemasangan terpasang dengan baik dan benar. Nah, kemudian nyalakan atau putar kunci kontak ke arah on. Setelah kita putar ke arah on, maka seharusnya kode kegagalan yang jika saja terjadi pada sistem PJM-FI akan terbaca. Jika sudah terbaca kode kegagalan, lakukan penghapusan dengan cara melepas short connector dan menghubungkannya kembali. Perhatikan, waktu Anda melepas tidak boleh lebih dari 5 detik. Atau kalau kita menggunakan model ini, waktu Anda menekan tidak boleh lebih dari 5 detik. Jadi begitu tekan, usahakan sebentar saja lepaskan kembali. Nah, setelah itu maka lampu indikator akan berkedip secara terus-menerus. Itu menandakan proses penghapusan sudah dilakukan. Kemudian jika Anda ingin membuktikan bahwa histori kegagalan sudah terhapus dari ECM, setelah Anda off-kan, Anda on-kan kembali kunci kontak, maka lampu indikator akan menyala terus-menerus. Itu menunjukkan bahwa proses penghapusan terhadap MIL atau kode kegagalan sudah berhasil. Nah, itu tadi cara menghapus kode kegagalan yang ada pada unit.
Nanti kalian akan coba satu persatu. Jika masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum kalian masing-masing mencoba nanti secara bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.